Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para ulama menjelaskan ya tentang interaksi kita dengan Al-Quran. Paling tidak ya ada 3 hal yang menjadi fokus pembahasan interaksi kita dengan Al-Quran. Yang pertama adalah al-mu'athir, yang memberikan pengaruh. Yang kedua adalah al-muta'athir, yang mendapatkan pengaruh. Dan yang ketiga adalah al-muwasil, perantara antara al-mu'athir dan al-muta'athir. Nah, adapun al-mu'athir di sini adalah Al-Quran. Kemudian al-muta'athir di sini ya adalah qalb, ya jantung, yang menjadi pusat ya dari manusia. Kemudian al-muwasil, ya perantara, salah satunya adalah bahasa Arab. Ya, salah satunya adalah bahasa Arab. Nah, sehingga kalau kemudian kita lihat hari ini, apakah kemudian umat Islam sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an? Ya, karena Al-Qur'an itu karakternya adalah mengangkat. Ya, sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Alkitab ini kaum-kaum dan menjatuhkan yang lain juga disebabkan dengan kitab ini, yaitu Al-Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an, iqra' wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha." Dikatakan kepada sahibul Qur'an, baca dan naik dan tartilkan Al-Qur'an seperti kamu mentartilkan Al-Qur'an di dunia, karena manzilahmu di surga tergantung pada akhir ayat yang kamu baca. Jadi kita lihat apakah kemudian umat ini sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an atau belum? Karena kalau karakter Al-Qur'an itu adalah mengangkat, maka harusnya ketika interaksinya benar dengan Al-Qur'an pasti akan terangkat. Karena apapun yang berinteraksi dengan Al-Quran akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk menyampaikan wahyu Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia, Jibril alaihissalam. Nabi dan Rasul yang Allah pilih untuk menerima wahyu Al-Quran menjadi Nabi dan Rasul yang paling mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tempat di muka bumi yang paling mulia, Mekah dan Madinah, yang sampai akhir zaman, ya, ketika fitnah terbesar yaitu Dajjal muncul, itu pun tidak sanggup untuk memasuki kedua kota itu, ya, karena di 2 kota itulah Allah turunkan Al-Quran. Maka kita mengenal ada surat-surat Makkiyah, ada surat-surat Madaniyah. Juga di dalam Al-Quran, ya, satu-satunya bulan yang Allah sebutkan adalah Ramadan, menjadi bulan yang paling mulia. Padahal Ramadan itu bukan bulan haram, tapi menjadi bulan yang paling mulia. Kenapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran, dan malam yang paling mulia adalah Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka harusnya ketika interaksinya benar dengan Al-Quran pasti ditinggikan. Ya, kalau kemudian kita lihat generasi awal Islam, apakah mereka ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran? Ya, maka jawabannya adalah iya. Dari mana kemudian kita bisa memberikan penjelasan dari yang demikian? Lihatlah para sahabat, yang mereka itu adalah masyarakat yang tinggal di gurun pasir, yang kalau bahasa Nabi Ibrahim, ya, jadi masa Nabi Ibrahim sampai masa Nabi Muhammad hampir tidak berubah kondisinya, ketika beliau mengatakan, "Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram." Sesungguhnya aku menempatkan sebagian keluargaku di lembah yang tidak ada tanaman, ya, jadi gersang di dekat rumahmu yang mulia. Jadi secara sumber daya alam rendah,
Kemudian para sahabat ini umumnya adalah orang-orang yang ummiyun, ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Jumu'ah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang ummi, yang buta huruf, seorang rasul dari mereka. Jadi sumber daya manusianya rendah. Dan siapa yang berkuasa saat itu? Persia dan Romawi. Maka di surat Ar-Rum digambarkan pertarungan antara Persia dengan Romawi. Umat Islam hanya bisa melihat di awal. Dan sampai kemudian Allah nanti mengabarkan yang awalnya Persia itu menang, sehingga orang-orang musyrikin Quraisy yang cenderung mendukung Persia karena sesama kaum yang tidak punya kitab suci. Nah, adapun Romawi yang kalah. Ya, dan Romawi ini sama seperti kaum muslimin, kaum yang punya kitab suci walaupun jelas mereka menyimpang, namun lebih dekat dengan Islam. Nah, itu Romawi kalah. Ya, maka akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala menangkan Romawi. Ya, Allah menangkan Romawi. Alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Ya, dalam beberapa tahun setelah itu. Nah, bayangkan awalnya hanya bisa menyaksikan pertarungan Persia dan Romawi. Tapi bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, ya Allah Subhanahu wa taala sudah jadikan kekuatan kaum muslimin menjadi kekuatan nomor satu di dunia. Ya, kenapa? Ya, karena awalnya Persia menjadi kekuatan nomor satu. Kalau oleh Romawi, berarti Romawi menjadi kekuatan nomor satu. Tidak pernah kaum muslimin di zaman Nabi berperang melawan Persia. Di samping secara geografis ya agak jauh, juga Persia kekuatan nomor dua. Adapun dua kali kaum muslimin berperang melawan Romawi di masa Nabi SAW. Yang pertama adalah perang Mu'tah, Sariyatul Mu'tah. Kenapa disebut Sariyah? Karena Nabi tidak ikut berperang. Nabi hanya kirim sahabat. Berapa sahabat yang dikirim oleh Nabi? Ya, 3.000 pasukan menghadapi pasukan gabungan Romawi dan Al-Ghasasina, orang Arab yang menjadi bawahan Romawi, berjumlah 200.000 pasukan. Walaupun nanti 3 panglima Islam gugur. Ya, Nabi menyebut yang jadi panglima adalah Zaid bin Harithah. Kalau gugur digantikan Ja'far bin Abi Thalib, kalau gugur digantikan oleh Abdullah bin Rawaha, dan baru nanti Nabi kabarkan ya Panji itu akan diambil oleh pedang Allah, dan dalam hal ini adalah Khalid bin Walid. Ditarik mundur oleh Khalid. Ya, tapi secara kerugian dengan jumlah sebanyak itu, ya Romawi bisa dikatakan rugi dan bahkan kalah. Walaupun pasukan kaum muslimin menarik diri karena jumlah yang memang tidak seimbang. Nah, baru kemudian di perang Tabuk, Nabi SAW mengumpulkan para sahabat dan meminta, bahkan kemudian mewajibkan yang punya bekal untuk berangkat. Nah, maka Nabi berangkat dengan 30.000 pasukan. Disebut Ghazwah Tabuk. Kenapa? Karena Nabi yang langsung memimpin. Dan ternyata ketika Nabi sudah sampai di Tabuk, Romawi tidak datang. Ya, mereka mikir, tanpa Nabi dengan 3.000 pasukan saja mereka tidak bisa mengalahkan kaum muslimin, apalagi dengan 30.000 pasukan di bawah pimpinan Nabi. Maka Romawi tidak berani datang. Nah, maka seolah di sini ya umat Islam itu sudah menjadi kekuatan paling ditakuti sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup. Jadi anggapan umat Islam itu baru menjadi kekuatan nomor satu ketika berhasil menghancurkan Persia dan Romawi di zaman Khalifah Umar. Nah, itu kurang tepat. Bahkan di zaman Nabi sudah menjadi kekuatan yang paling ditakuti, kekuatan nomor satu. Nah, maka pendidikan Al-Quran inilah yang benar. Ya, sehingga mereka menjadi generasi yang diangkat. Dan bahkan Nabi menjamin, ya bukan hanya satu generasi. Ya, Nabi mengatakan khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku para sahabat, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya, tabi'in, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya tabi'ut tabi'in. 3 generasi dijamin dengan kurikulum pendidikan Al-Qur'an dan mereka diangkat. Berarti benar interaksinya. Nah, kalau kita Al-Qur'annya sama seperti Al-Qur'an para sahabat tapi belum diangkat, kita tidak sedang menjadi kekuatan nomor satu, bahkan cenderung ya kekuatan yang dianggap sebelah mata kaum muslimin hari ini. Berarti perlu tadi kita koreksi ya al-mu'athirnya, yaitu Al-Quran, apakah sudah benar cara pandang kita berkaitan dengan Al-Quran
Kemudian yang kedua, al-muta'athir, ini jantung kita. Ya, ini juga kalau dibahas panjang. Ya, makanya kalau kita dapati nanti di surat Al-A'raf, di surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nazala bihir ruhul amin." Ya, jadi sebelum itu innahu tanzilu rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu turun dari Rabb semesta alam. Ya, turun dibawa oleh Ar-Ruhul Amin, Jibril, ala qalbik, di atas jantungmu. Nah, berarti jantung qalb ini nanti akan kita bahas, agar engkau Muhammad termasuk menjadi orang-orang yang beri peringatan bilisanin arabi mubin, dengan lisan Arab yang nyata. Nah, ini lisan Arab, ya, ini menjadi muasil, ya, menjadi muasil. Dan juga ya pertanyaan, ya, apakah kemudian kita benar-benar mengenal Al-Quran kita? Jangan-jangan kita tidak mengenal. Dan kalau kemudian ada ungkapan Al-Qur'anu mu'jizun wa huwa kalamullah, Al-Quran itu mukjizat dan Al-Quran adalah kalamnya Allah, dengan ungkapan Al-Qur'anu mu'jizun li'annahu kalamullah, Al-Quran itu mukjizat karena Al-Quran adalah kalamnya Allah. Kira-kira yang benar yang mana? Nah, insya Allah silakan direnungkan dan akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.